kita melakukan penjemputan. Kita melakukan penjemputan produk. Terus bagaimana? Petani cuma tinggal foto, upload, kasih harga, send, langsung publish. Oke, ini akan muncul. Oh, berarti kita harus pakai web. Oke, yang pertama base-nya ke web. Yang pertama tadi. Apakah nanti bisa dikembangkan ke Android? Nanti. Apakah webnya bisa masuk? Apakah internet bisa masuk? Apakah begini? Tulis semuanya. Semua hal-hal yang berhubungan dengan proses pengembangan aplikasi. Sampai proses pendistribusian, pemasukan data, apa yang bisa direalisasikan. Yang keempat, how will the entity be constructed? Bagaimana caranya agar entitas ini dapat dibangun? Permasalahan itu bisa dibangun. Yang pertama, oh saya harus survei. Yang kedua, oh saya harus menyediakan mobil armada sendiri. Saya menyediakan tools, foto. Saya menyediakan alat bagi petani. Petani bisa mendeteksi keberadaan barangnya dijual benar-benar masuk sampai ke tujuan atau tidak. Semua cara dimasukkan ke situ. Yang kelima adalah what approach will be used to uncover error that were made in the design and construction of the entity. Pendekatan apa yang akan kita gunakan untuk mengetahui kesalahan yang dibuat pada saat desain dan konstruksi entitas. Ingat, pada saat kita mengembangkan aplikasi, kita tidak mungkin tidak mempunyai kesalahan. Tetapi kita harus punya teknik bagaimana cara mendesain dan mengetahui kesalahan yang kita punya. Lalu konstruksinya seperti apa, pembangunannya. Bagaimana cara mengetahui kesalahan yang kita punya. Teknik apa, metode apa, semuanya dipikirkan di awal. Yang terakhir adalah how will the entity be supported over the long term when correction, adaptation, enhancement are requested by user of the entity. Bagaimana entitas akan didukung dalam jangka panjang ketika terjadi koreksi, terus adaptasi, peningkatan yang diminta oleh user. Ini semua harus sudah ditentukan atau harus sudah dipikirkan oleh developer. Hal-hal yang mungkin akan bisa dikembangkan. Contohnya, saat awal dari sisi aplikasi Gojek atau Grab, mereka mungkin fokusnya adalah bagaimana mengatasi permasalahan masyarakat yang ada di Jakarta. Di mana Jakarta sudah sangat penuh. Kalau teman-teman pernah ke Jakarta, sangat padat. Di sana itu padat merayap, di sini lancar. Sepengetahuan saya seperti itu. Betul-betul mau macet, tumpuk, blek di situ semuanya. Gojek memikirkan, solusinya seperti apa? Sudah ada kereta api, sudah ada bus, tapi masih belum bisa mengatasi itu. Bahkan pemerintah Kota Jakarta sudah membuat aturan ganjil genap, masih belum bisa terselesaikan. Akhirnya Gojek membuat suatu aplikasi di mana orang satu bisa naik mobil tanpa harus punya mobil, bisa naik motor bekerja tanpa harus punya motor. Ini dari sisi keunggulan nih, pengguna dimudahkan, tinggal tekan titit langsung keluar, datang motor yang menjemput. Dari sisi pekerja nggak perlu bingung-bingung dengan aku harus naik kemana. Mereka cuma tinggal pakai handphone, smartphone, dia jadi sebagai seorang driver, langsung muncul saat ada requested dari pengguna. Dia tahu posnya di mana dan sebagainya, jelasin semua jangka panjangnya. Awalnya cuma seperti itu, lalu dikembangkan lagi setelah pilih mobil, pilih motor, bisa lagi
memilih mobilnya seat berapa, mau 4, mau 6. Dikembangkan lagi bisa milih nebeng, bisa milih lagi pakai taksi. Bahkan sekarang bisa pinjem mobil atau sewa mobil per 2 jam, 3 jam, sampai 6 jam. Semua itu pasti sudah dipikirkan oleh para desainernya. Bagian ketiga, software proses atau proses yang dapat digunakan dalam pengembangan peraturan. A common process framework, a common process, umum proses framework, framework yang dapat digunakan untuk pengembangan proses secara umum, is established by defining a small number of framework, small number of framework activities that are applicable to all software projects regardless of their size or complexity. Kerangka kerja proses umum dibuat untuk mendefinisikan sejumlah kecil kegiatan yang ada untuk sebuah proyek perangkat lunak, terlepas dari ukurannya atau kompleksitas. Jadi software proses ini digunakan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak, entah itu karakteristiknya software yang kecil atau softwarenya besar, mau simple ataupun kompleks. Ada satu tempat, ada satu model yang bisa dikembangkan untuk perangkat lunak. Nah, secara umum, kalau dilihat dari gambar tersebut, ada lapisan paling belakang sendiri adalah common process framework, proses framework pengembangan proses pada umumnya sudah ada. Nah, di bagian bawahnya itu ada, di atasnya ada lagi umbrella activities, payung kegiatan, yang ini akan bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang ada pada sebuah framework. Hal-hal yang perlu dikerjakan adalah task, pekerjaan, milestone, deliverable, sampai SQA point, apapun harus itu semua. Nah, sehubungan dengan framework pada software proses, dikenal banyak software proses model. Secara umum ada 2. Yang pertama adalah konvensional software proses model. Yang kedua adalah agile method. Untuk konvensional yang sering dipakai adalah ini, mulai dari linear sequential, prototyping, rapid application development, ada incremental, ada spiral, win-win spiral model. Yang paling sering dipakai ada V model juga, yang tulisan ini model, ada V model. Kalau V model bentuknya seperti huruf V begini. Nah, masing-masing punya kegiatan dan masing-masing punya task activity di sini. Oke, ini begini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di jurnal-jurnal yang sudah ada. Nah, apapun jenisnya, nanti akan muncul kenapa kok saya pakai linear sequential model, prototyping dan sebagainya. Agile method pun sama. Tujuannya hanya untuk membuat supaya kita bisa membuat dan program dengan baik, tidak keluar dari jalur yang kita punya. Yang pertama yang kita bahas adalah linear sequential model. Kalau di sini ada 4 tahapan menurut buku Expressman ya: analisis, desain, coding, sama testing. 4 kegiatan ini adalah kegiatan utama, di mana dalam tahapan ini linear sequential model dua langkah awal ini yang akan menentukan bagaimana sebuah proses bisa terjadi atau